mahasiswa dari Universitas Mapolon Banten dari Fakultas Teknologi dan Informatika, jurusan dan prodi saya ini Sistem Informasi, dan saya masih semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang pidato yang berjudul Keanekaragaman Indonesia. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah bahasa Indonesia, yang saya hormati rekan-rekan dan teman-teman prodi Sistem Informasi, dan tak lupa kepada para pemirsa yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas ini tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Pemirsa yang saya hormati, keragaman adalah aspek yang harus dikelola dengan tepat agar menjadi kekuatan. Apalagi Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam, sumber daya manusia, serta aspek sosial budaya lainnya. Apabila keragaman ini dipupuk dengan baik, maka menjadi sumber kekuatan bangsa Indonesia. Untuk memupuk keragaman menjadi kekuatan, Indonesia harus terus-menerus menanamkan pada generasi muda, khususnya generasi milenial dan setelahnya. Indonesia negara yang memiliki keberagaman dan kekayaan alam yang melimpah. Keduanya harus dikelola secara tepat agar dapat menjadi kekuatan. Kekayaan sumber daya alam dan manusia ditambah keragaman berbagai aspek kehidupan membuat Indonesia menjadi target negara lain untuk meraih sumber kekayaan alamnya dan menjadi besar produk mereka. Untuk mengantisipasi hal itu, supaya dengan menggandeng generasi muda agar peduli pada hal tersebut. Karena generasi muda Indonesia atau yang disebut generasi milenial dan setelahnya adalah generasi yang sangat akrab dengan dunia digital dan internet. Mereka berperan penting pada transformasi Indonesia di 2022-2023 sebagai pasar digital dan sebagai kekuatan ekonomi baru. Peranan generasi muda sangat besar dalam upaya membangun kekuatan Indonesia. Salah satunya dengan terus menjaga persatuan dan menghargai keragaman sebagai kesungguhan bangsa. Kita harus mampu mencetak anak muda yang bermentatif dan bertanggung jawab. Terlebih, sangat diperlukan membangun kesadaran publik agar mereka melek informasi valid dan tidak terpecah belah. Karena sesungguhnya generasi muda Indonesia saat ini bisa menjadi penggerak untuk memajukan bangsa. Keberagaman budaya dan agama harus dikelola dengan baik agar tercipta integrasi nasional. Nah, tantangan integrasi nasional yang saat ini dihadapi antara lain terkait faktor keberagaman suku, bangsa, kebudayaan, hubungan antar keadilan sosial. Faktor politik dan ekonomi juga harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah di integrasi bangsa. Pemirsa yang saya hormati, Tuhan menganugerahi bangsa Indonesia dengan rasa persaudaraan, cinta kasih, dan persatuan yang tinggi. Oleh karena itu, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hendaknya tidak dipandang sebagai sumber perpecahan, tetapi sebagai potensial besar dan kekuatan. Pemirsa yang saya hormati, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, kerukunan, persaudaraan, dan persatuan yang bersumber dari keragaman bangsa kita Indonesia adalah kekuatan kita
yang tidak mudah dikalahkan oleh siapapun. Karena persatuan kita sangat kuat. Pemirsa yang saya hormati, berbicara tentang budaya Indonesia, kita bersama-sama mengetahui bahwa negara tercinta kita ini sangat terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki puluhan atau bahkan ribuan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan warisan leluhur dari nenek moyang kita, yang memiliki karya alami seni. Banyak negara asing yang kagum dan ingin mempelajarinya, bahkan ingin mengklaim budaya Indonesia sebagai budaya bangsa mereka sendiri. Mungkin kita menyadari bahwa saat ini banyak orang yang meninggalkan kebudayaan negeri sendiri. Selain dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi, saat ini kita bisa melihat sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda, yang cenderung lebih menyukai gaya kebarat-baratan. Sebagai contoh, anak-anak lebih menyukai permainan modern seperti PlayStation atau PS dan game online dibandingkan permainan tradisional seperti congklak, enggang, dan gobak sodor. Belum lagi minat sebagian masyarakat yang enggan untuk mendengarkan dan mempelajari alat musik tradisional. Contoh lainnya, bahasa Jawa yang kita gunakan sehari-hari kini mulai terkikis oleh zaman. Mengapa demikian? Karena kita bisa membuktikan sebagian besar remaja zaman sekarang tidak bisa berbahasa Jawa ataupun bahasa Sunda dan bahasa-bahasa lain. Tarian Indonesia pun tidak kalah eksotis dan gemulai dibandingkan tarian dari negara lain. Banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia untuk melihat tarian kita. Namun kini tarian Indonesia mulai terlupakan. Kebanyakan remaja sekarang lebih memilih menari dance dan hip hop. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Betapa kagumnya bangsa asing terhadap budaya yang kita miliki. Tetapi kita sebagai anak bangsa justru menganggap budaya tersebut telah ketinggalan zaman atau tidak gaul. Ada persoalan yang lebih miris, yaitu kebudayaan kita diam-diam diklaim oleh bangsa lain sebagai budaya bangsa mereka. Seperti tari pendet yang pernah diklaim menjadi budaya Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya tari pendet dalam iklan Visier Malaysia. Tari pendet ini merupakan tarian khas Pulau Bali yang digunakan menyambut tahun yang Tari pendet ini merupakan tarian khas Bali yang digunakan untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, Malaysia telah mengklaim angklung, lagu Rasa Sayange, Raug Ponorogo, Batik, Hombo Batu, dan Tari Foya. Pelengkapan budaya Indonesia oleh Malaysia untuk kesekian kalinya merupakan kesalahan pemerintah Indonesia. Banyak masyarakat yang menilai kecolongan budaya tersebut sebenarnya sebuah cermin dari bangsa Indonesia. Selama ini kebudayaan dipinggirkan oleh pemerintah dan masyarakat tidak peduli lagi. Sedangkan negara lain seperti Malaysia membutuhkan eksistensi kebudayaan, karena kebudayaan adalah senjata terbaik untuk diplomasi internasional. Tentu kita geram akan negara yang dapat seenaknya mengklaim budaya-budaya kita. Hal tersebut merupakan tamparan keras bagi kita semua, rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda. Kita tidak bisa serta menyalahkan Malaysia yang telah mengklaim budaya kita. Kita sebagai rakyat Indonesia juga harus sadar akan kesalahan itu. Kita harus introspeksi diri kita. Berapa banyak dari kita yang sebelumnya peduli pada budaya
asli Indonesia sebelum ke. Untuk itu marilah kita bersama-sama merenungkan dalam hati kita masing-masing. Jika memang bahasa Jawa adalah salah satu budaya kita, mengapa kita harus malu untuk menggunakannya? Jika memang baik, ini juga bagian dari budaya kita. Kenapa merasa malu mengklaim memakainya? Sudah seharusnya kita bangga akan budaya kita sendiri, karena bangsa lain pun iri terhadap apa yang kita miliki. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, pedulilah terhadap budaya kita, budaya Indonesia. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, bangga akan budaya Indonesia yang beragam ini. Budayaku, Indonesiaku. Sekarang nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita, para generasi muda. Berilah yang terbaik untuk bangsa kita, negara kita, Indonesia Raya. Main gasing janganlah rebah, memakai tali pelapuh pisang. Budaya asing sudah merambah, bahaya jadi budaya asli janganlah hilang. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memotivasi diri kita untuk menjadi pemuda yang lebih bertanggung jawab atas apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan dapat membantu melestarikannya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.